Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Fritadila, NIM 1955201165, kelas P2K. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pemrograman Java lanjutan, di mana di sini saya akan mengimplementasikan CRUD di NetBeans. Sebelumnya di sini saya sudah mempunyai project, di mana project ini bernama pengelolaan barang 2, dan saya mempunyai package pengelolaan barang 2, pengelolaan barang 2 controller, pengelolaan barang 2 controller exception, pengelolaan barang 2 model, dan pengelolaan barang 2 view. Nah, untuk pengelolaan barang 2 model ini, di dalam model ini nantinya kita akan membuat seperti klik kanan, lalu kita klik new, dan di sini kita membuat klik other, dan di sini nantinya kita menggunakan persistence dan juga menggunakan entities classes from database. Lalu nanti dia akan langsung create dua kelas ini, ada jabatan dan pegawai sesuai yang ada di database. Lalu nantinya setelah kita membuat seperti tadi, akan masuk package metaif dan ada persistence XML. Dan untuk pengelolaan barang controller ini, kita akan membuat klik kanan, new, di dalam package pengelolaan barang controller, kita akan membuat baru, kita klik kanan, kita klik new, kita klik other, dan di sini kita juga menggunakan persistence, di mana kita menggunakan JPA controller classes from entity classes. Lalu nantinya dia akan tercreate kelas ini, jabatan JPL controller, pegawai JPL controller, dan juga package pengelolaan barang 2 controller exception, di mana dalam itu ada kelas ilegal, non-existence, dan pre-existing. Di mana di sini saya sudah mempunyai form pegawai, dan di sini saya akan mendesain untuk form pegawai. Di sini kita desain terlebih dahulu untuk form pegawai. Desain dulu. Ini saya menggunakan panel untuk backgroundnya. Ini disesuaikan aja ya sama desain yang dibutuhkan. Nah, di sini kita kasih label untuk NIP. Di sini kita copy paste aja sebanyak 6 kali karena kita membutuhkan label ini 6 kali ya. Di sini ada nama. Di sini udah rapi semua ya untuk font, NIP, nama, jenis kelamin, agama, hobi, dan jabatan. Lalu di sini kita klik kanan, change variabel nama. Di sini kita ganti LBL NIP. Dan berlaku untuk semua label ya, untuk label nama, jenis kelamin, agama, hobi, dan juga jabatan. Lalu di sini untuk nama kita menggunakan, untuk NIP kita menggunakan text field. Kita copy untuk nama, jadi nama di sini juga menggunakan text field. Lalu jenis kelamin di sini menggunakan radio button. Kita copy juga karena jenis kelamin di sini ada wanita dan pria. Lalu untuk agama kita pakai combo box. Dan hobi kita pakai checkbox. Dan di sini hobinya ada 3. Jadi kita copy paste sebanyak 3 kali. Dan untuk jabatan di sini kita pakai combo box juga. Di sini kita edit text. Sebelum di edit text kita atur besar yang kita inginkan. Lalu ini kita klik edit text, kita hapus. Begitupun dengan text field nama. Ini juga kita besar kita atur ya.
rapihin. Nah, sekarang kita ganti change variabel nama untuk text field nib. Kita ganti jadi tf nib. Juga dengan text field nama kita ganti menjadi tf nama. Lalu di sini kita di teks ini kita ganti pria. Ini diganti dengan wanita. Lalu kita change variabel untuk radio button pria. Lalu change variabel untuk radio button wanita. Lalu untuk combo box agama di sini kita change variabel namanya juga jadi cb agama, combo box agama ya. Lalu di sini kita ganti menjadi membaca. Lalu ini modding. Ini modding. Dan ini olahraga. Lalu kita ganti change variable name jadi ch membaca. Maksudnya ch membaca di sini tuh checkbox ya. Lalu ini ch modding. Ini ch olahraga. Lalu di sini kita change variable name-nya juga jadi combo cb jabatan. Dan untuk agama di sini kita bisa klik kanan masuk properties. Lalu kita di sini ada model ya, kita klik. Nah, di sini kita ganti. Lalu di sini untuk agamanya kita bisa masukin ada agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita klik OK. Nah, untuk jabatan di sini itu kita tidak menginput isi si combo box itu seperti tadi ya, seperti combo box agama. Nantinya si jabatan ini tuh isi dari combo box jabatan ini tuh nantinya yang berada di tabel jabatan yang berada di database. Nah, ini jadi nantinya itu isi yang berada di tabel jabatan yang berada di database pengelolaan barang 2 nantinya itu yang akan masuk ke combo box yang ada di sini. Nah, lalu kalau udah seperti ini, sekarang kita membuat button. Button di sini kita menggunakan 3 button. Di mana button ini ada button simpan, hapus, dan juga refresh. Sekarang kita ini ya, memasukkan tabel. Jadi tabel di sini itu nantinya digunakan untuk data-data yang berisi pegawai. Jadi ini desain untuk form pegawai. Jadi ada NIP, nama, jenis kelamin, agama, hobi, jabatan. Untuk NIP itu menggunakan text field, nama menggunakan text field, jenis kelamin menggunakan radio button, agama combo box, dan hobi itu checkbox, dan jabatan combo box. Dan di sini kita menggunakan 3 button, ada button simpan, hapus, dan refresh. Dan juga kita menggunakan tabel. Pertama-tama di sini saya akan membuat model pegawai. Di sini kita harus mengimport ini ya, pengelolaan barang 2 titik model titik pegawai karena si pegawai ini tuh berada di package yang berbeda ya dari form pegawai, di mana form pegawai ini berada di package view dan si pegawai ini kelas pegawai berada di package model. Jadi kita harus mengimportnya. Lalu di sini kita pegawai. Lalu di sini kita membuat controller untuk pegawai. Dan di sini juga kita mengimport pengelolaan barang controller. Yang ini ya kita mengimport ini
di mana si pegawai JPA controller ini tuh berada di package controller, jadi kita harus mengimport. Pegawai CTRL sama dengan new pegawai, dan di sini kita harus menginput ini ya, pengelolaan barang 2, ini tuh package, dan di sini itu kelas pengelolaan barang. Jadi kita menginput package pengelolaan barang juga kelas pengelolaan barang, yang dimana di dalam kelas ini tuh ada EMF atau Entities Manager Factory. Jadi di sini kita harus menginput ya, karena si EMF ini tuh berada di luar package berada di luar package view, di mana si EMF ini tuh berada di package pengelolaan barang di kelas pengelolaan barang Java. Selanjutnya di sini kita buat jabatan JPA controller. Di sini kita harus mengimport ini ya, kita harus mengimport pengelolaan barang controller jabatan JPA controller. Jadi kita harus mengimport jabatan JPA controller ini karena si jabatan JPA controller ini tuh berada di luar package view, dimana dia tuh berada di package controller dengan kelas jabatan JPA controller. Ini typo. Dan ini berfungsi, si jabatan JPA controller ini berfungsi nantinya itu untuk memanggil jabatan-jabatan yang diperlukan. Jadi kita membuat jabatan JPA controller ini. Lalu kita run, dan di sini combo box jabatan yang di sini itu masih item 1 ya, belum terisi data-data jabatan yang berada di tabel jabatan yang berada di database. Nah, ini bagaimana caranya supaya combo box jabatan itu sesuai dengan data-data yang berada di tabel jabatan yang berada di database. Caranya di sini pertama kita CB jabatan, di mana CB jabatan ini adalah combo box jabatan ya, yang ini. Lalu titik remove all item. Remove all item yang di sini tuh maksudnya untuk menghapus semua item-item yang ada di combo box jabatan. Lalu di sini kita for di sini for select bintang jabatan. Titik find jabatan entitas. Nah, for di sini itu for jabatan di sini itu maksudnya adalah untuk memanggil semua jabatan yang ada pada tabel jabatan. Ini di sini ya. Lalu CB jabatan titik add item jbtn titik get nama jabatan. Maksud dari
JB jabatan titik add item di sini itu adalah untuk mengambil record yang berada di tabel jabatan. Karena kan kita sudah dapat. Karena di sini kan kita sudah memanggil semua jabatan yang berada pada tabel jabatan. Lalu di sini kita tuh mengambil record yang berada di tabel jabatan tersebut. Lalu kita run. Di sini sudah sesuai dengan isi-isi jabatan yang berada di tabel jabatan yang berada di database. Di sini sudah sesuai. Bisa kita lihat di sini jenis kelamin ada pria dan juga wanita. Nah, di sini tuh gimana caranya supaya kita bisa hanya mengklik satu saja. Jadi kalau ini kan masih bisa diklik dua-duanya, tetapi gimana caranya agar hanya bisa diklik satu saja. Nah, caranya di sini ada other komponen. Kita ganti nama button group ini menjadi BG jenis kelamin. Dan kita bisa klik di sini. Lalu di sini kita bisa masuk ke properties button group dan di sini kita bisa masukin BG jenis kelamin untuk radio button yang pria, lalu kita klik yang wanita, radio button wanita. Di sini kita masuk ke properties button group, kita juga klik yang BG jenis kelamin. Lalu di sini kita run. Dan kita klik pria, lalu kita klik wanita. Jadi di sini sudah beda ya sama tadi, dimana kalau tadi itu kita mengklik pria, di sini pun wanitanya masih ada titik hitamnya, tetapi di sini tidak, kita sudah bisa memilih salah satu antara jenis kelamin pria atau wanita. Untuk checkbox di sini bisa memilih semua, bisa memilih membaca, ngoding, olahraga, atau memilih satu, hanya memilih membaca atau memilih dua, membaca dan juga olahraga. Selanjutnya di sini kita membuat metode refresh table. Dan di sini kita menggunakan default tabel model sama dengan new default tabel model. Lalu di sini kita add kolom model, add kolom, dan di sini kita bisa lihat di tabel pegawai di mana kolomnya ini di sini ada NIP, nama, jenis kelamin, agama, hobi, dan jabatan. Di sini berarti NIP, model, add kolom untuk nama, selanjutnya di sini kita membuat objek dengan obj array satu dimensi sama dengan new objek ini width-nya ini 6, panjangnya itu sebanyak 6 kolom ya. Nah kan kita ada 6 kolom, jadi di sini panjangnya 6. Lalu di sini for select bintang pegawai PGW, pegawai CTRL, titik find pegawai entitas. Lalu di sini kita bikin objek dari 0. Yang 0 ini tuh adalah getNIP ya, PGW getNIP. Dan seterusnya kita buat objek untuk yang satu, berarti itu ada
pgw titik get nama. Di sini sudah ada pgw get agama, hobi, juga jabatan. Dan untuk jabatan di sini kita akan mengecek jabatan itu nol atau tidak. Sama dengan 0. Jadi di sini kita akan mengecek si jabatan ini nol atau tidak. pgw titik get jabatan titik. Dan di sini jika iya kita panggil get nama jabatan. Lalu di sini jika kosong kita akan tulis n a atau jabatan atau tidak ada jabatan. Model titik add row obj. Lalu di sini tbl pegawai titik set model model. Lalu di sini kita sudah mempunyai metode refresh table. Lalu metode refresh table ini tuh kita panggil di sini di init di public from pegawai di init komponen. Dan di sini kan tadi kita sudah membuat ini ya untuk remove all item yang berada di combo box jabatan. Lalu kita panggil di sini. Lalu di sini kita run. Dan di sini sudah bisa kita lihat bahwa data-datanya sudah connect ya, sudah ada yang dari database. Kita bisa lihat di sini bahwa sudah terinput sesuai dengan data-data yang berada di tabel pegawai yang berada di database pengelolaan barang. Di sini kita akan membuat metode result field. Gimana caranya? Kita akan membuat metode result field untuk ketika kita menginput data baru dan ketika klik button refresh, dia akan bersih kembali formnya. Selanjutnya di sini membuat metode result field private void result field. Lalu di sini kita set si pegawainya menjadi 0, model pegawainya menjadi 0. Lalu di sini ada tf nip titik set text. Di sini kita membuat si tf nip-nya ini menjadi request focus. Lalu di sini kita memanggil tf nama titik set text. Lalu di sini ada radio button untuk jenis kelamin ya. Untuk radio button jenis kelamin itu kita tidak bisa tidak memilih dua-duanya. Jadi kita harus memilih salah satu. Maka dari itu di sini RB pria titik set selection true RB wanita titik set selection di sini false. Lalu di sini ada combo box agama. Nah, untuk combo box agama di sini tuh kita mengembalikan kembali ke indeks pertama, yaitu Islam, yaitu agama Islam. Combo box agama titik set selection index. Dan ini indeks ke 0.
Lalu di sini ada checkbox, membaca, ngoding, dan juga olahraga. Dan untuk checkbox di sini tuh kita bisa uncentang ya. Maka di sini ada CH membaca, titik, set, selection, false. Lalu di sini ada combo box, jabatan. Dan di sini combo box jabatan kita mengembalikan ke indeks pertama juga. Jadi set selection index yang ke 0, yang pertama. Sini kita sudah mempunyai metode result field. Lalu metode si result field ini tuh kita panggil di sini di public form pegawai di bawah metode refresh table. Lalu kita panggil juga di button refresh. Kita ke event, action performance. Lalu di sini kita panggil, dan di sini kita memanggil metode refresh table juga reset result field. Lalu di sini kita run. Sekarang kita coba dengan di sini mapnya 6712, namanya ada Rio, dengan di sini Rio, di sini kita namanya Winda. Di sini ada wanita, jenis kelamin wanita, dengan agamanya di sini ada Hindu, hobinya adalah membaca, untuk jabatannya manajer. Lalu di sini kita klik refresh, bisa kita lihat ya di sini tadi kan si Winda itu adalah wanita. Nah, ketika kita klik refresh untuk radio button jenis kelamin ini tuh dia akan kembali lagi ke pria. Dan untuk combo box agama, dia kan beragama Hindu. Ketika kita klik refresh, dia kembali lagi ke Islam. Karena di result field ini tuh kita mengembalikan ke indeks pertama. Indeks pertama itu adalah Islam. Dan untuk begitu juga dengan hobi. Di sini ada checkbox, membaca, ngoding, dan juga olahraga. Ketika kita klik refresh, dia akan bersih kembali. Tadi kan si Winda itu dia hobinya adalah membaca. Ketika kita klik button refresh, dia akan bersih kembali. Begitu juga dengan combo box. Untuk jabatan, dia akan kembali ke indeks pertama, yaitu indeks pertamanya adalah administrasi. Selanjutnya di sini kita akan membuat gimana cara supaya ketika kita mengklik data yang berada di tabel ini, dia akan muncul di sini. Itu bagaimana caranya supaya kita klik data yang berada di sini, dia muncul di sini. Atau kita misalkan menggunakan panah, nah gimana cara ketika kita menggunakan panah, dia juga muncul data-datanya berada di sini. Itu caranya kita menggunakan, kita klik kanan di tabel ini, kita event, lalu kita ke mouse, kita klik mouse klik, lalu di sini kita masuk desain lagi, kita klik kanan lagi di tabel, lalu kita klik event, kita klik key, dan kita klik key release. Nah, di sini kita sudah mempunyai tabel pegawai mouse click, juga tabel pegawai key release. Di sini kita membuat in row sama dengan tabel pegawai titik get selection selected row titik koma, lalu di sini ada string nip sama dengan tabel pegawai titik get value add, di sini row ininya 0, lalu titik to string.
Lalu di sini kita mencari pegawai. Pegawai sama dengan pegawai CTRL, pegawai controller titik find pegawai berdasarkan NIP titik koma. Lalu di sini jika pegawai tidak sama dengan kosong, lalu di sini tf NIP titik setText pegawai titik get NIP. Lalu tf nama titik setText pegawai titik get nama. Lalu di sini ada jenis kelamin. Untuk jenis kelamin, jika pegawai titik get jenis kelamin titik equals, di sini radio button pria titik get text. Jadi jika jenis kelaminnya itu pria, maka di sini kita set selectionnya menjadi true. Di sini kita membuat else, di mana else ini jika jenis kelaminnya itu wanita, maka di sini set selectionnya itu true. Lalu di sini combo box agama titik set selection item set selected item, dimana di sini pegawai titik get agama. Jadi di sini kita mengeset combo box agama ini tuh nantinya menjadi semua item-item yang ada, semua item-item yang ada di combo box agama. Lalu di sini ada hobi. Di sini hobi kita menggunakan if jika pegawai titik get hobi titik contains, di sini ada ch checkbox membaca titik get text ch membaca titik kita set selection menjadi true. Lalu di sini karena if kita copy ke sini, ini kita ganti menjadi ch loading. Ini juga kita ganti jadi ch loading. Lalu kita copy lagi untuk ch olahraga. Lalu di sini ada jika pegawai titik get jabatan. Nah, jika di sini jabatan itu tidak sama dengan kosong, maka di sini combo box jabatan kita set ini pegawai titik get jabatan
titik get nama jabatan. Jadi maksudnya di sini jika jabatan tidak kosong, maka set selected itemnya itu berdasarkan nama jabatan. Nah, di sini kita buat else combo box jabatan, kita titik set selected item, ini titik set selected index, dan di sini 0. Jadi kita membuat else ini tuh set selected index 0. Lalu di sini metode tabel pegawai key release ini kita copy, kita panggil di metode tabel pegawai mouse click. Kita panggil di sini. Lalu di sini kita null titik koma. Lalu di sini kita run. Sekarang kita coba klik. Nah, di sini sudah muncul ya, kita klik Rizal Fadila, lalu di sini muncul sesuai dengan yang kita klik. Lalu di sini kita menggunakan panah. Di sini juga menggunakan panah sudah berfungsi. Apa yang misalnya kita klik panah ke atas, dia juga muncul sesuai dengan apa yang kita klik. Selanjutnya di sini kita membuat button hapus. Kita klik kanan di button hapus. Kita masuk ke event, action performance. Lalu di action performance ini kita membuat pertanyaan konfirmasi hapus. Ini kita buat integer jawaban sama dengan J option pen titik show confirm dialog. Di sini 0, koma, dan di sininya yakin data akan dihapus. Lalu di sini kita koma, konfirmasi, koma, J option pen titik yes no option. Lalu jika jawaban sama dengan J option pen, jika jawaban yes, maka di sini dia akan mengecek kembali jika text field nip itu tidak kosong, titik get text titik is empty. Lalu di sini maka dia bisa melakukan destroy pegawai ctrl titik destroy tf nip titik get text. Lalu di sini kita masukkan seorang statement with try catch. Lalu di sini kita masukkan catch J option pen titik show message dialog 0, bahwa di sini message-nya itu data berhasil dihapus.
Data berhasil dihapus. Lalu di sini kita manggil metode refresh table, juga kita manggil metode reset field. Lalu di sini kita run. Sekarang kita klik data pegawai dengan NIP P004, lalu kita klik button hapus. Di sini muncul message, muncul dialog konfirmasi, yakin data akan dihapus, lalu kita klik no, dia tidak akan melakukan apapun. Lalu kita klik kembali button hapus, di sini kita klik yes. Dan di sini muncul message bahwa data berhasil dihapus, kita klik OK. Dan NIP yang tadi P004 itu sudah terhapus. Selanjutnya di sini kita akan membuat simpan, di mana simpan itu ada dua, simpan baru dan simpan ubah. Pertama-tama kita di sini akan membuat metode baru, di mana metode baru ini bernama cek kelengkapan form private boolean cek kelengkapan form dan di sini tuh kita harus memastikan terlebih dahulu apa yang tidak boleh kosong. Dan di sini tuh yang tidak boleh kosong tuh adalah NIP dan juga nama. Dan di sini kita akan membuat untuk yang tidak boleh kosong yaitu NIF. Jika NIP titik gettext titik is empty. Di sini kita masukkan J option pen titik show message dialog, di mana message dialognya ini tuh adalah NIP tidak boleh kosong. Lalu di sini return false. Lalu di sini kita membuat if untuk nama, di mana nama juga tidak boleh kosong. Text field nama titik gettext titik is empty. Kita di sini J option pen akan memunculkan message titik show sneak show message dialog, mana di sini nama tidak boleh kosong. Lalu di sini return false. Nah, karena yang tidak boleh kosong tuh hanya NIP dan juga nama, jadi kita hanya membutuhkan ini di metode private, di metode cek kelengkapan form. Lalu di sini kita klik button simpan, kita ke event, action performance. Lalu di sini if cek kelengkapan formnya kita panggil di sini. Jika cek kelengkap formnya sudah valid, di sini kita bisa membuat boolean is new sama dengan pegawai sama dengan 0. Lalu di sini kita buat jika is new, di sini pegawai sama dengan new pegawai.
Lalu di sini kita set primary key-nya yaitu nip, set nip, text field, nip, titik get text. Lalu di sini jika bukan baru, maka di sini pegawai sama dengan pegawai CTRL titik find pegawai nip titik get text. Lalu di sini itu untuk bukan baru ya, jadi pegawai sama dengan pegawai controller titik find pegawai, jadi dia mencari pegawai yang sudah ada. Kalau bukan jika bukan baru, jadi dia mencari pegawai yang sudah ada. Lalu di sini pegawai titik set nama titik get text. Lalu di sini ada jenis kelamin jika radio button jenis kelamin pria titik is selection, maka di sini pegawai titik set jenis kelamin radio button pria titik get text. Get text else pegawai titik set jenis kelamin radio button wanita titik get text. Di sini untuk jenis kelamin. Lalu di sini ada agama. Di sini agama menggunakan combo box. Nah, untuk combo box di sini itu pegawai titik set agama. Di sini combo box agama titik get selected item titik to string. Lalu di sini hobi kita menggunakan string builder. Hobi sama dengan new string builder. Lalu di sini jika checkbox membaca titik is selected, maka di sini hobi titik append ch membaca titik get text titik koma. Lalu di sini if jika ch ngoding titik is selected, maka di sini hobi titik append. Lalu di sini dia mengcek dulu ya, dicek mempunyai length kosong atau tidak. Hobi titik length sama dengan 0,
Nah, maksudnya di sini tuh dia mengecek dulu ya, ataukah si hobi ini tuh punya panjang atau tidak, kosong atau tidak. Jadi maksud kosong atau tidak ini tuh dicentang atau tidak. Jadi ketika si lengnya ini 0 berarti dia tidak dicentang. Titik get text. Lalu di sini satu, maka di sini kita menambahkan plus changing titik get text. Nah, ini kita copy aja. Kita copy untuk olahraga ya, untuk hobi olahraga. Jadi kita ganti di olahraga, ini juga olahraga. Lalu di sini kita tambahkan pegawai titik set hobi titik to string. Nah, ini kita sudah mempunyai untuk hobi ya. Kita sudah mempunyai ini untuk hobi. Lalu di sini kita ada jabatan, dan jabatan ini di sini menggunakan combo box. Untuk jabatan di sini kan kita di sini menggunakan nama, di combo box ini kan kita menggunakan nama jabatan. Sedangkan untuk di database ini untuk jabatan itu kita menggunakan kode. Kita menggunakan kode jabatan kalau di database. Kalau di combo box ini itu menggunakan nama jabatan. Nah, untuk itu kita menggunakan tab query. Nah, tab query ini tuh berada di package model dengan kelas jabatan. Dan nantinya itu kita akan memanfaatkan name query ini. Jadi kita akan menggunakan name query ini dengan name jabatan find by nama jabatan, dan dengan parameternya itu nama jabatan. Lalu di sini menggunakan type query jabatan kita kasih nama query sama dengan jabatan ctrl titik get entity manager titik create name query. Di sini kita kasih, di sini tuh kita ngambil name query ini itu dari sini ya. Nah, ini dia, kita copy ini kita copy ini jabatan find by nama jabatan. Lalu kita copy di sini, kita paste di sini, koma komanya di sini, koma jabatan titik kelas titik koma. Ini query titik set parameter. Nah, parameternya di sini kita ambil dari sini nama jabatan, copy, kita paste di sini. Nama jabatan ini tuh kita ambil dari combo box jabatan cb jabatan titik get select
Set item. Titik to string. Titik koma. Oh, di sini jabatan sama dengan query titik get single result. Pegawai titik set jabatan pegawai ctrl titik create pegawai. Nah, di sini ada lampu Aladin, kita klik, kita run statement with try catch. Lalu di sini pegawainya kita copy dulu, lalu kita hapus, dan di sini kita membuat if jika baru, maka pegawai controller titik create pegawai. Di sini pegawai ctrl titik create pegawai. Lalu di sini kita akan menampilkan message menggunakan JOption pen. Titik show message dialog. Dengan message-nya ini berisi bahwa data berhasil disimpan. Lalu di sini else-nya di sini pegawai ctrl titik edit. Lalu di sini kita akan memunculkan pesan menggunakan JOption pen. Titik show message dialog. Pesannya itu berisi data berhasil diubah. Nah, jadi jika baru, maka si pegawai ctrl itu akan meng-create dan akan muncul message bahwa data berhasil disimpan. Tetapi kalau tidak baru, dia itu akan edit dan akan muncul message data berhasil diubah. Gitu. Nah, di sini kita akan memanggil metode refresh table juga reset field. Di sini kita sudah memanggil ya. Nah, lalu di sini kita run file. Lalu di sini kita run. Dan di sini kita coba untuk menginput data dengan NIP P001 dengan namanya kosong, lalu kita klik simpan, dan di sini muncul message bahwa nama tidak boleh kosong. Dan di sini coba kita menginput nama Daniel dengan NIP-nya kosong, lalu kita klik simpan, dan di sini ada message bahwa NIP tidak boleh kosong. Kita akan mencoba untuk menginput data baru dengan NIP P004, nama Ganggas Nugroho, dengan jenis kelamin pria, agama Islam, hobinya ngoding dan juga olahraga. Dan di sini jabatannya marketing, lalu kita klik simpan. Dan di sini ada message bahwa data berhasil disimpan. Kita klik OK. Di sini sudah ke-input data baru dengan NIP P004 dengan nama Ganggas Nugroho. Sesuai dengan data yang tadi kita input. Lalu di sini kita edit dengan data NIP P001 dengan nama Najwa Fadila. Di sini kita edit untuk jabatannya sebagai marketing. Lalu kita simpan. Dan di sini ada message bahwa data berhasil diubah. Lalu kita klik OK. Dan di sini sudah berubah dari HRD menjadi marketing untuk jabatan si pegawai yang bernama Najwa Fadila. Jadi di metode simpan ini tuh di button simpan itu terdapat dua. Jadi ada simpan baru dan simpan ubah. Ini kita klik refresh.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.